Terus nomor dua adalah experience rating. Kan kita membahas yang manual dulu, ya. Experience rating. Oke. Nah, metode manual rating, ya, itu merupakan satu metode penentuan premi, ya, tingkat premi asuransi gitu dengan menggunakan sebetulnya itu ada pengalaman satu grup atau kumpulan atau experience pengalaman pengalaman luar ya dari industri sebetulnya, bukan dari perusahaan sendiri gitu kan. Jadi kita ingin lihat kira-kira berapa sih gitu atau mau menggunakan apa gitu kan standarnya. Contoh misalkan kalau kita menggunakan tabel mortalita gitu. Kira-kira sebagai benchmark kita pakai tabel mortalita berapa? Misalnya tabel mortalita 4. Ya udah berarti itulah sebagai dasar manual yang kita pakai. Makanya disebut sebagai manual rating gitu ya. Belum lihat pengalaman karena contoh misalkan kalau perusahaan baru kan belum punya pengalaman klaim. Terus dia kalau mau pakai basis pengalaman dari mana kan nggak tahu. Ya udah kita pakai standar yang berlaku aja secara umum di industri. Oh itu adalah menggunakan tabel mortalita 4 misalnya mortalitinya. Yang pria misalkan. Ya udah kita pakai itu ya sebagai dasar untuk menghitung tarifnya. Ya, nah itu adalah risiko risiko dasarnya, premi dasarnya adalah berdasarkan mortalita misalnya. Ini karena kita bicara asuransi jiwa ya. Nah, baru nanti tambahin biaya-biaya yang dibutuhkan apa aja, biaya komisi, ya, biaya administrasi, biaya polis, biaya medis, dan lain sebagainya itu nanti dikemas jadi satu, jadilah premi bruto. Yang tadi kita uji di atas tuh, ke proyeksi underwriting, itu kita uji tuh. Setelah keluar diuji dulu, belum bisa dilepas ke pasar gitu kan. Ini valid nggak preminya gitu. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, ini gitu. Misalkan contoh di sini nih. Katakanlah untuk satu peserta rata-rata preminya 1, eh, misalnya 1,06 ya miliar. Maksudnya ini sorry satu sebentar ya ini kok agak sedikit ketuker-tuker ya. Oke, sebut aja lah ini asumsi ya. Ini mungkin agak ketuker-tuker nih ya. Nah, eh, misalnya ini rata-rata usia 30 lah gitu ya. Mungkin nanti ini agak dikoreksi sedikit ya. Jumlah peserta 1.000 orang ya. Misalkan nilai premi itu kira-kira 1 per mil lah gitu ya. Asumsinya. Manual ratingnya 1 per mil. Berarti kalau 1 per mil itu kan 1 per 1.000 dikali UP-nya. UP-nya berapa? 1 miliar. Berarti preminya adalah 1 per 1.000 dikali UP-nya 1 miliar. Dapatlah preminya 1 juta per peserta. Kan gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, per mil tadi dikali UP dapat 1 juta dikali jumlah peserta. Jadi preminya 1 miliar. Kira-kira begitu ya. Itu kalau cara menghitung cara menghitung manual rating. Udah, baru nanti tambah biaya-biaya, ketemu misalnya jadi 2 per mil misalnya. Tadi kan 1 per mil premi dasarnya. Tambah biaya-biaya jadi 2 per mil. Ya udah diuji, baru nanti pakai profit testing tadi, pakai proyeksi underwriting tadi, atau pakai asset share tadi.
atas. Diuji premi 1 juta itu benar-benar menguntungkan nggak? Atau benar-benar bisa dilepas ke market nggak? Dua per mil tadi. Kan belum tentu kalau hasil pengujiannya ternyata jelek. Ya kira-kira gitu kalau manual rating. Begitu juga yang experience gitu. Nanti sebelum diuji, kebetulan mungkin kalau experience itu dia punya basis data pengalaman perusahaan sendiri. Contoh misalnya, oh pengalaman klaimnya kira-kira 60% misalnya. Ya, biaya-biaya itu 15% misalnya. Dan seterusnya. Nah, makanya itu experience itu nanti dipakai sebagai basis untuk menghitung tarif premi tadi. Ya, jadi misalnya kalau oh rata-rata klaimnya 60% tambah biaya 15% jadi 75. Ya udah 75 itulah menjadi tarifnya, tarif preminya. Kalau 75% dikali 1 per mil tadi jadi premi dasarnya 0,75 per mil kan gitu ya. 0,75 per mil taruhlah ditambah biaya-biaya. Sebut aja biayanya 50%. Jadi tarif preminya 1,5 per mil misalnya. Udah 1,5 per mil kali premi UP-nya 1 miliar dikali sertanya 100 ribu. Udah ketemu berapa premi. Ya kira-kira itu kalau menggunakan basis experience. Yang berikutnya adalah blending. Blended rating. Blended rating itu ya hanya apa namanya mengkomposisikan dengan asumsi simulasi yang sama tadi usia 35 misalnya gitu ya, UP 1 miliar. Waktu dihitung secara manual dapat berapa? Baru dicek lagi. Kalau dengan blended berapa? Atau dengan manual tadi berapa? Manual tadi contoh lah di sini dapatnya 1,06 miliar misalnya. Terus dengan experience dapat 710 juta preminya. Nah, kita mau blended nih. Kita ibaratnya di blended tuh kalau bahasa harfiahnya dicampur lah ya, diaduk lah gitu. Pakai blender tuh kan diaduk. Nah, itu digabungkan lah ya, digabungkan. Jadiin satu paket di blended rate sehingga premi yang tadi manual rating 1,06 miliar gitu. Kalau kita kombinasikan dengan experience rating yang 710, dapatlah 885 juta total preminya yang harus dibayar. Nah, ini kan berarti ada di tengah-tengah ya, antara experience dan antara manual. Kebetulan sih di sini experience-nya lebih bagus dibanding manual. Gak apa-apa, nanti kalau terjadi sebaliknya, yang experience atau lebih tinggi, nah, berarti rate-nya akan lebih mahal dari yang manual kan gitu. Jadi tinggal di mana aja yang mau dipakai. Karena kan kalau kita bicara manual misalnya, itu kan udah fix tuh. Nggak bisa berubah-berubah. Tabel mortality 4 usia 35 ya segitu rate-nya gitu kan. Premi dasarnya. Mortality rate-nya 1 per mil misalnya. Tapi kalau experience kan bisa beda-beda. Sekarang mungkin untung tahun ini experience-nya eh, klaimnya itu untung cuma 60%. Tahun depan kan belum tentu klaimnya untung. Bisa jadi di atas 100 kan gitu ya. Nah, makanya di sini nanti di blended aja sehingga nanti kalau pakai manual terlalu mahal misalnya nanti takutnya kan. Kalau pakai experience takutnya juga kemurahan, nggak sesuai experience lah sebenarnya gitu. Ya, jadi kira-kira gitu blended, baik manual, experience maupun blended. Nah, itu harus diuji dulu. Baru setelah itu dilepas ke market. Ya, kira-kira itu. Nextnya baru kita bicara mengelola. Nah, mungkin yang terakhir kali ini ya, saya habisin aja sampai jam 2 kali. Karena saya harus berangkat, harus meeting. Yang mengelola hasil penetapan harga. Nah, dalam mengelola hasil penetapan harga, itu dapat dilakukan setelah produk baru itu diperkenalkan. Artinya setelah jadi udah jadi
premi dilepas ke pasar, ke market gitu kan. Udah setelah itu dimonitor tuh ya, dilihat, oh kira-kira klaimnya gimana, tingkat lapse-nya gimana, gitu kan. Hasil investasinya kayak apa, profit apa enggak, kalau break even di tahun keberapa, sesuai nggak dengan apa yang diasumsiin di awal. Itu tadi sebelum kita bikin premi itu kan, sebelum preminya dihitung, kan ada asumsi itu. Nah itu dicek, dikelola tuh kira-kira ada yang melesetnya kayak apa nih. Contoh tadi begitu menggunakan tabel mortalita 4 misalnya. Waktu terjadi klaim sesuai nggak nih? Usia 30 tuh ada resikonya di situ nggak? Bener nggak? Ya, terus biaya yang akan dikeluarkan bener nggak segitu? Komisinya bener nggak? Dan seterusnya dicek. Pas dicek, misalnya, oh polis ini ternyata merugikan nih produknya. Ya udah dianalisis ulang lagi, dianalisis ulang lagi, dari awal lagi, uji feasibility study lagi, pembentukan asumsi baru lagi, terus disesuaikan ya. Produk yang lama mungkin kita hold dulu atau kita tutup dulu, sambil jalan kita review produk baru, baru nanti di replace produknya dengan produk yang baru kalau sudah done gitu ya, sudah bisa jalan. Jadi kira-kira begitu dalam mengelola premi ya. Jadi nggak stuck begitu aja. Jadi harus harus tetap diupayakan, dijaga profitability produknya ya dengan cara seperti itu. Kan karena nggak mungkin kalau produk ini menghasilkan kerugian tuh di-maintain terus kan, rugi ya, ruginya terus di-maintain ya, kasihan nanti perusahaan bisa bisa collapse gitu ya. Ngapain maintain produk rugi gitu. Kalau maintain produk rugi ya sama aja bunuh diri gitu kan. Perusahaan akan jatuh ke jurang nih. Gitu. Jadi itu harus terus dilihat gitu kan. Nah, siapa yang tugasnya memonitor ini ya, sebetulnya sih tugas semua ya, semua stakeholder, artinya nggak hanya orang aktuaria aja gitu ya, nggak semua sebenarnya terlibat. Cuma memang PIC-nya yang dominan itu di aktuaria memang gitu. Tugasnya dialah memonitor, mengelola profitability produk. Kan produk dia yang bikin, dia yang desain, dia yang hitung preminya, dia yang tahu celah-celahnya, oh di mana bolong-bolongnya gitu kan. Begitu dicek asumsi sama actual dibandingin, wah ini deviasi nih, ada perbedaan hasil, oh, berarti adjust. Apakah ini yang menyebabkan rugi? Ya, belum tentu juga. Misalnya tingkat bunga mortalitinya, oh beda, tapi kan bedanya positif apa negatif? Oh positif kan ya bagus-bagus aja, sah-sah aja kita pertahankan asumsi mortality yang lama. Harus mundur lagi ke bawah. Oh ini kenapa rugi? Oh biaya biaya komisinya kegedean nih. Ini rugi gara-gara komisinya 35%, 40%. Coba deh kalau dikurangin komisi cuma 20. Oh ternyata lu di bawah jadi untung kan gitu. Nah berarti di review lagi. Berarti struktur cost-nya kebanyakan gitu. Oh komisinya balikin lagi ke atas. Hitung ulang lagi. Institusi mortality-nya udah bener. Tapi komisinya kegedean nih biayanya gitu kan. Dah oke. Front rank gitu kan, kita udah monitor, kita udah kelola dengan baik. Yang ketiga, lapse-nya. Tadi ada asumsi lapse. Asumsinya adalah dari 10 polis yang masuk, misalnya dua polis batal. Oh, berarti kan 20%. Ya udah asumsinya coba cek, benar nggak 20%? Diadu lagi sama asumsi di awal, sama actualnya. Kalau selisih, adjust lagi. Dan seterusnya itu ya harus selalu dimonitor sampai memang produk ini betul-betul settle. Kalau perlu harus rubah ya rubah aja, lapor lagi OJK. Oh, eh, Pak, Bu, ini OJK. Ini kita nih ada perubahan lagi produk karena kemarin produk yang sebelumnya eh, kurang optimal, produknya rugi. Jadi kita nggak mau maintain produk rugi, kita akan selesaikan produk yang rugi tadi, kita batalkan lagi, kita ganti dengan yang baru. Begitu terus.
Ya kan, terus mengalir. Ya, sama kayak kalau teman-teman pernah dengar masalah produk mobil aja bisa terjadi begitu. Wah, ternyata produk dengan merek mobil X tipe ini gitu. Oh, itu kayaknya ada salah salah gagal gagal produksi nih. Misalnya dari sistem pengeremannya nggak beres, ditarik balik semua tuh produksinya, diganti lagi. Masa diganti tuh dirubah lagi mobilnya nih. Sistem pengeremannya dibetulin lagi semua. Nah, kira-kira gitu sama lah ya produk tuh. Nah, jadi eh, itulah kira-kira begitu sudah firm produknya dimonitor lagi. Kalau memang sudah nggak tepat, dia akan balik lagi ke atas, dievaluasi lagi, uji kelayakan lagi, didesain lagi, diuji profit testing lagi, dan seterusnya. Sampai betul-betul ketemu produk yang proper itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Cukup? Cukup, Pak. Oke ya, cukup. Kalau cukup, mungkin kita sudahi aja. Kebetulan saya mesti harus jalan. Eh, ini mungkin pertemuan ketujuh sebelum UTS. Berarti kan kita nggak tahu nih. Saya belum dapat kabar schedule UTS-nya kapan. Tapi ya kalau memang ada minggu tenang ya minggu tenang dulu. Nggak apa saya persiapan nanti baru UTS ya. Jangan lupa tadi di awal masalah kelompok ya diatur sendiri. Silakan bikin aja 4 kelompok tadi ya. Eh, silakan ini aja lah atur sendiri nyamannya dengan siapa. Nanti tugas-tugasnya baik tugas mandiri maupun tugas kelompok maupun kuisnya akan kita kita bahas atau akan saya sampaikan di pertemuan setelah UTS saja. Ya, oke. Mungkin itu dulu. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Izin saya leave kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Pak, izin bertanya Pak sebelumnya. Oh iya, silakan, silakan, silakan. Untuk kisi-kisi UTS apa ya Pak? Ya, pokoknya semua materi yang ada aja yang udah dikasih dari situ aja. Ya, nggak kemana-mana. Ya, kan nggak mungkin saya ngasih yang nggak saya kasih materinya. Gitu ya. Oke, Oke. cukup ya. Bapak open book nggak? Open book terserah, tapi kalau open book nanti saya bikin malah studi kasus kalau. Open seat, Pak. Open sheet. Terserah sih, saya mau gimana, mau open book atau mau close book, terserah. Open normal Makanya Pak. kalau bikin open book ya saya kan bikin soalnya yang nggak yang nggak yang apa tinggal lihat gampang enak tinggal salin nggak gitu gitu ya. Sih buat soalnya yang lain gitu. Terserah kalau mau seperti itu. Mau open boleh. Ya, sepakati Open aja. aja. Open ya udah oke. Nanti saya siapin deh kalau mau open. Oke ya. Sip. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti setelah UTS. Saya izin live. Sorry, saya harus segera cepat-cepat berangkat ya. Oke. Thank you ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Thank you, thank you.